janganlah pada orang-orang masyarakat yang iseng atau niatnya mempermainkan, tentunya ya kita tidak ini sekali. Nah mungkin sekali waktu nanti kalau ada debit kolektor yang seperti itu ya, nanti saya akan bikin LP saja sekali-kali untuk efek jerah ya, karena membuat laporan palsu tentunya. Sudah ya. pernah dilakukan seperti Belum. itu? Nanti kita edukasikan dulu ya, jangan sampai terjadi seperti itulah. Kita ini personilnya cuma terbatas, kemudian juga harus Bicara Bogor, edisi podcast Bicara Bogor kali ini istimewa. Karena biasanya podcast berlangsung di kantor redaksi Radio Bogor. Untuk kali ini mendapat kehormatan melakukan podcast di kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk Kota Bogor. Bersama saya ada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor, Bapak Agung Priharto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Pak, kehormatan nih kami Siap. diizinkan untuk berada di ruang Bapak, kita podcast ngobrol santai Pak ya. Santai-santai Pak. Ya, kita mau ngebahas ini soal pemadam kebakaran. Siap. Ya selama ini kan pemadam kebakaran itu sangat identik lah dengan di mana ada bencana, khususnya kebakarannya, di situ ada petugas pemadam kebakaran. Ya. Dan mungkin yang mau kami ketahui, publik juga ingin tahu bahwa ada hal yang sebenarnya yang harus tahu gitu Pak. Gimana ngomongnya ya? Ya, mangga. Ya. Siap. Gini Pak, sebenarnya kalau di Damkar sendiri ada berapa orang petugas Pak? Untuk saat ini? Punten Kang Saan kita belum kenalan ya. Kang Roy, Rory, siap. Selamat datang juga di ini ya, di kantor kami. Ya. Kalau disebutannya Mako ya, Markas Komando Pemadam Kebakaran di Sukasari. Jadi alhamdulillah kedatangan Akang bisa ke sini, kemudian kita bisa ngobrol tentunya, termasuk sekaligus nanti ini kan bagian dari sosialisasi kepada warga masyarakat tentunya. Kami sangat berterima kasih sekali kita ngobrol bareng di sini, mangga. Ya, jumlah personil kami total gabungan antara ASN, kemudian P3K, kemudian tenaga paruh waktu, itu kami jumlahnya 100 orang. Nah, dari 100 orang ini 61 ASN, sisanya terbagi P3K dan P3K paruh waktu. Jadi alhamdulillah kemarin P3K itu kan sudah duluan dilantik. Kemarin terakhir itu P3K paruh waktu. Jadi alhamdulillah mereka ini sekarang secara kepegawaian telah diakui secara nasional, diakui oleh negara. Iya, betul. Karena sudah datanya sudah masuk di BAKN lah. Ya. Saya kira itu ya, jadi jumlah personil di kita 100 orang. Disebut kurang ya kurang, tetapi bagaimana lagi? Kalau kita ngobrol santai aja, nggak apa-apa ya? Ya, santai aja. Kalau disebut rasio, kalau kita mengacunya kepada negara-negara maju, ya tentunya sangat kurang sekali. Jangankan Kota Bogor, DKI sendiri yang jumlah penduduknya itu kan sekitar 10 juta ya? Iya. Sekitar 10 juta saja kalau kita mengacu kepada kota maju, salah satunya New York mungkin ya. New York itu kan 10 juta penduduk, jumlah anggota pemadam kebakarannya adalah 10.000 orang. 1:1000. Jakarta saja yang anggarannya mungkin besar, itu hanya 3.000-an, 3.600-an anggotanya. Nah di kita, tentunya dengan jumlah penduduk yang 1,2 juta, itu idealnya, walaupun tidak ada hitungan resminya, idealnya tentunya ya sekitar 1.000 orang. Tetapi kan tidak mungkin, bukan tidak mungkin artinya secara sumber daya manusia, secara penganggaran itu belum bisa kita lakukan. Ya artinya dengan 100 orang ini kita maksimalkan dengan mengisi 3 pos. Pos Sukasari, pos Cibuluh, kemudian pos Yasmin. Saya kira itu kalau masalah untuk kepegawaian dan anggota tentunya. Ya, itu kan dengan 100 anggota ya. Dan kemudian
ada 3 pos. Siap. Kalau untuk armada sendiri ada berapa di Kota Bogor? Armada kita ada 11. 11. Ada 11. 11 itu termasuk rescue ya. Rescue 3 artinya yang secara operasional untuk pemadam kebakaran itu sebanyak 8. Itu yang ada 8. Ya. Tapi itu cukup nggak dengan tadi 100 personel dengan 11 armada mencakup 68 kelurahan? Itu misalkan kalau di 68 kelurahan katakanlah ada 5 kelurahan itu kejadian hampir sama, kebakaran atau mungkin pohon tumbang, di mana dampaknya pasti harus ada di tempat saya bersamaan ya. Siap. Itu misalkan ada hal seperti itu, bagaimana cara damkar mengatasi? Ya, artinya begini, kalau disebutkan kurang ya kurang, tapi ya kita maksimalkan yang ada. Artinya kalau umpamanya kejadian itu kan memang artinya kalau bencana alam termasuk kebakaran kita tidak tahu kapan betul. Ya terjadinya, termasuk pohon tumbang pun kadang-kadang ini. Kita kalau masalah penanggulangan kebakaran tentunya kita semaksimal mungkin dan kita tentunya tidak berdiri sendiri. Kita selalu berkolaborasi dengan kabupaten. Jadi setiap ada kebakaran di Kota Bogor yang skalanya apalagi besar, itu kabupaten pasti turun. Kebakaran itu yang namanya pemadam kebakaran sebetulnya tidak ada batas wilayah. Jadi bisa kita pun tidak ada janjian nanti kalau kebakaran seperti apa, tidak. Yang penting kalau kebakaran itu di seluruh Indonesia, saya pikir apalagi kita dengan Kabupaten Bogor juga armadanya cukup bagus-bagus. Ketika ada kebakaran mereka langsung turun. Seperti kemarin di Pasar Anyar. Pasar Anyar itu dari kabupaten 3 turun langsung. Kebakaran yang lain pun begitu. Nah kalau ketika pohon tumbang tentunya kita kan tidak berdiri sendiri. Ada BPBD, kemudian juga ada Dinas Pertamanan. Intinya kita berbuat yang terbaik lah apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama bencana alam. Kira-kira itu ya. Kemudian juga saya sampaikan kaitan dengan kekurangan personil tadi. Di kelurahan, setiap kelurahan itu ada yang namanya relawan pemadam kebakaran. Ada Pak ya? Ya, kan kalau kita ya minimalnya dengan adanya relawan pemadam kebakaran itu yang disebut red car itu kan satu kelurahan itu 10 orang. Jadi kalau kali 68 berarti 680. Walaupun itu sukarelawan tetap kita pantau dan alhamdulillah pada kebencanaan baik itu kebakaran, kemudian longsor, pohon tumbang itu selalu turut serta dalam hal tersebut. Selain ada relawan pemadam kebakaran, kita juga ada yang namanya relawan yang betul-betul dia swadaya, dia berkorban sendiri, dia buat ambulan sendiri, dia membeli APD sendiri, setiap ada kebakaran dia ikut. Dan itu anak tersebut dari mulai SMP kalau tidak salah sampai sekarang sudah kuliah masih terus. Nah seperti itulah kita harapkan kepada warga masyarakat yang terutama yang mampu segala macam, kemudian dedikasinya tinggi terhadap pemadam kebakaran, bisa saja seperti itu ikut membantu. Ya, itu kan artinya untuk menjadi red car terus juga masyarakat yang secara swadaya ikut membantu kebakaran dan bencana kan mereka pasti juga dibekali oleh pengetahuan pengetahuan baik tim praktek. Itu dari Dinas Pemadam Kebakaran sendiri ada pelatihan seperti itu Pak? Ada. Kebetulan kalau Dinas Pemadam Kebakaran ini kan ada 2 bidang. Bidang pencegahan dan bidang pemadaman. Kalau pemadaman tentunya yang kita apabila terjadi kebakaran turun. Nah kalau pencegahan sebetulnya kita lebih ke prepare. Seperti apa, termasuk tanggung jawabnya kepada relawan pemadam kebakaran. Kita adakan semacam pelatihan, sosialisasi bagaimana sih menanggulangi kebakaran sejak awal sampai dengan mencegahnya seperti apa. Nah itu kita bekali walaupun kita belum maksimal, tetapi kita upayakan sebaik mungkin lah untuk optimalisasi terhadap relawan kebakaran ini. Ya minimal disediakan itu yang tabung Pak namanya
Kalau tabung apar, Apar ya. tabung apar itu kita sudah distribusikan ke kelurahan walaupun jumlahnya tidak merata. Jadi setiap tahun itu kita membelikan apar kepada warga masyarakat. Ya. Terus kemudian Pak, kalau tugas utama damkar kan udah pasti tadi memadamkan api ya. Pencegahan, pemadaman api dan penyelamatan. Nah, yang menariknya nih Pak, Ya. kan ada kata-kata penyelamatan ya. Ya. Sekarang kan dulu kan damkar hanya damkar aja. Ya. Karena ada ditambah di ada kata-kata penyelamatan. Siap. Artinya kan bukan hanya bencana alam dan kebakaran saja ya, bisa macet dan sebagainya. Seperti di quality media sosial banyak sekali petugas damkar di daerah-daerah lain itu kadang sampai menyelamatkan hal-hal yang kecil sebenarnya, seperti kucing motor jatuh ke dalam gorong-gorong. Terus kemudian juga pernah ada kucing motor ketinggalan di motor sampai damkar turun tangan. Itu memang bahkan ada juga yang hanya sekedar menemani curhat. Telepon damkar minta curhat gitu kan, bisa dengerin gitu. Itu emang tupoksinya memang seperti itu. Matanya itu jadi luas, bukan hanya soal kayak menyelamatkan jiwa atau hal lainnya gitu. Jadi begini, jadi apa ya? Alhamdulillah sih ya, untuk akhir-akhir ini pemadam kebakaran ini kan apa ya, menjadi boleh dibilang idola warga masyarakat lah. Dinas kami atau petugas kami belum pernah dihujat sama warga masyarakat. Yang ada kita selalu selalu dipuji-puji lah. Artinya sampai stasiun TV pun ada ya yang namanya ujung-ujungnya damkar. Saya pikir kan kalau stasiun TV itu dengan melihat warga masyarakat, kemudian mereka secara ekonomi mungkin mampu menaikkan rating, akhirnya ada acara tersebut. Memang kalau dilihat kejadian itu sebetulnya jumlah kebakaran itu lebih sedikit dari pekerjaan-pekerjaan yang di luar kebakaran. Sampai sekarang itu saya ada catatannya, sampai sekarang itu jumlah kebakaran sampai bulan sekarang itu ada 126 kejadian. Nah, kemudian 115 ya, 115 kejadian. Nah, kemudian kegiatan rescue. Nah, ini ada sampai kejadiannya sampai sekitar 600-700-an. Banyak Pak ya? Iya, artinya berapa kali lebih banyak. Nah, kegiatannya tersebut artinya kita lebih banyak kepada penyelamatannya. Nah, itu secara umum. Ya, itu yang namanya penyelamatan artinya penyelamatan itu tidak saja penyelamatan manusia, tidak saja penyelamatan hewan. Kadang-kadang ya penyelamatan yang aneh-aneh juga. Kan gitu ya. Kalau seperti kucing segala macam kan memang itu seperti itulah ya. Ketika keuntungan kita itu, ketika warga masyarakat membutuhkan kita, yang penting datang duluan. Kita tangani sebisa mungkin. Kan memang kadang-kadang juga di luar nalar juga ya. Di luar nalar, kadang-kadang juga pernah kejadian ada orang kesurupan dibawa ke sini. Ya kan seolah-olah kita menjadi dukun. Seolah-olah kita menjadi paranormal untuk bisa mengusir seperti itu. Artinya apa? Tingkat kepercayaan masyarakat itu sangat tinggi, tingkat ekspektasi masyarakat itu sangat tinggi kepada pemadam kebakaran. Satu sisi kita menjadi kebanggaan tersendiri bagi anggota kita semua. Satu sisi lain, ya tentunya ada hal-hal negatifnya. Apa tuh Pak? Nah, negatifnya seperti ini, banyak orang yang iseng juga. Banyak itu kejadian, bukan 1 kali 2 kali. Terakhir alami juga di sini ya? Alami. Terakhir ya kita kalau bilang dikerjain ya dikerjain. Orang nagih hutang, ya kita kan tahulah ya seperti apa di warga masyarakat itu. Kita nagih utang seperti apa, kita yang dipanggil oleh damkar. Nah seperti itu kan pekerjaan kita yang harusnya untuk masyarakat yang betul-betul memang membutuhkan kita, akhirnya dipakai iseng. Bukannya kita tidak mau menolong. Saya sampai lihat itu. Jadi yang boleh dibilang debit kolektornya itu kirim foto ular di dapur. Ternyata pas disamperin
suruh nagih utang. Lah hal-hal seperti itu menjadi kekecewaan tersendiri bagi kita ya. Sudah mah hujan-hujan, kemudian kita kan dengan tulus sebetulnya kepada warga masyarakat itu kita tidak mengingat waktu, mau jam 1 malam, jam 12 malam kita samperin. Kalau kita berbicara masalah pengabdian, ya tentunya dinas instansi lain pun pengabdiannya banyak lah sama. Tapi ketika membutuhkan orang, umpamanya ngambil biawak, terus kemudian tokek, jam 1 malam, jam 12 malam kita selalu siap. Seperti itu. Jadi janganlah pada orang-orang masyarakat yang iseng atau niatnya mempermainkan, tentunya ya kita tidak ini sekali. Nah mungkin sekali waktu nanti kalau ada debit kolektor yang seperti itu ya, nanti saya akan bikin LP saja sekali-kali untuk efek jera ya, karena membuat laporan palsu tentunya. Sudah ya. pernah dilakukan seperti itu? Belum. Nanti kita edukasikan dulu ya, jangan sampai terjadi seperti itulah. Kita ini personilnya cuma terbatas, kemudian juga harus menanggapi orang-orang yang iseng itu. Ya. Tadi kan Pak Agung menjelaskan ya, untuk kendaraan operasional ada 11 ya. Ya. Masuk dengan yang rescue yang skala kecil ya. Siap. Selain itu kan pasti ada peralatan canggih juga dong. Apa aja itu yang peralatan yang ada di Armada Damkar itu dan fungsinya untuk apa aja Pak? Kalau peralatan canggih saya pikir yang ada sih hanya ya itunya adalah kendaraan ya, kita ada kendaraan tangga. Tangga itu walaupun umurnya sudah tua tapi alhamdulillah masih berfungsi. Dan memang itu kalau kita pengadaan baru kan harganya puluhan miliar. Jadi kita belum bisa memperbarui. Nah kemudian juga kalau peralatan canggih saya pikir kita tidak secanggih DKI ya. Kalau DKI kan memang segala ada lah boleh dibilang. Yang jelas kalau kita lihat wilayah juga kan sebetulnya kalau gedung-gedung tinggi segala macam ini kan tidak ini Jakarta. Ya, artinya selama ini kita cukup dengan keadaan paling yang canggih yaitu ya tadi paling blower asap, kemudian juga kita ada peralatan untuk pemadaman di ruangan-ruangan seperti kios-kios kemarin. Kita harus ada namanya SCBA segala macam yang tabung oksigen seperti itu. Termasuk mungkin alat untuk hewan kan kadang ada ular, terus ada biawak tuh, ada alat khusus juga Pak ya? Kalau alat khusus mah ya itu tadi lah, kita kalau peralatan khusus menangkap ular ya seperti itu tongkat gitu ya. Tongkat-tongkat saja. Kalau maunya buat anjing mungkin kita ada kurungannya. Ya kadang lucu juga kalau kita kejar anjing kan di bawah, kejar biawak di bawah. Ini yang kita kesulitan kalau ada kera. Nah, kera kan di atas itu. Pernah dapat pengalaman seperti itu Pak? Wah sering. Dapat tapi keranya? Ada yang dapat, ada yang enggak. Karena memang seperti itu. Kalau kita kan nyarinya di ini ya. Iya. Begitu naik ke rumah orang, monyetnya pindah segala macam kan ada. Seperti di loji ini kita belum. Oh yang loji ya benar. Ya belum dapat atau udah nyari di atas kan. Ya. Itu biasanya kalau hewan seperti itu ditangkap itu langsung diserahkan ke mana? Apa dipiara atau gimana Pak? Enggak lah. Kalau seperti ular, kalau seperti biawak itu biasanya ada yang minta, ada yang memelihara. Tapi ketika kera itu dibawa ke PSDA ya. PSDA ya. Seperti itu. Nah kalau anjing kita kerjasama dengan komunitas. Jadi anjing apapun kalau kita tangkap, ya anjing kan sebetulnya binatang yang cerdas ya. Jadi betul. Ada semacam kemudian dengan tetangga, pokoknya si pemiliknya dengan tetangganya ada bermasalah segala macam, diserahkan kepada kami. Kita juga diserahkan kembali ke komunitas yang ada di Jakarta tentunya. Nah itu nggak ada kesulitan kalau soal. Iya betul. Ya. Ini kan di jalan kadang saya suka lihat nih armada damkar tapi dalam skala kecil. Itu apakah tugasnya, saya pikir ini apa ada kebakaran atau ada penyelamatan, tapi kok mobil roda 4 yang keluar gitu. Itu biasanya kalau ada ini Pak, kalau kan ada badan kecil itu berarti untuk penyelamatan atau bisa juga untuk kayak badan kebakaran. Yang dimaksud rescue ya? Rescue, rescue itu, nah kebetulan kita juga rescue yang memenuhi standar itu kan baru satu. Kan kita keinginannya setiap pos itu mempunyai satu rescue. Rescue. Rescue itu kan di dalamnya itu
memang tidak ada air, memang bukan untuk pemadaman api, tetapi di situ ada peralatan, alat potong besi, alat potong untuk kunci, gembok, segala macam, geraji, segala macam. Dari situ memang tangga. Jadi memang itu dikhususkan untuk penyelamatan yang tentunya yang sebatas ringan-ringan lah, seperti ngambil kucing, kemudian ngambil ambil kunci ketinggalan di mobil, itu sering-sering terjadi. Terus kalau damkar ini pasti di armada truknya ada air Pak ya? Itu ngambil di mana Pak untuk stok air? Kalau misalkan di lokasi kebakaran tidak ada hidran. Nah ini sebetulnya kan di kota Bogor ini ada sekitar 500 hidran. Nah hidran itu kan memang dibuat untuk pencegahan kebakaran. Gitu. Jadi kalau masalah pengisian air sesungguhnya di tempat-tempat yang strategis seperti pasar, seperti di perumahan yang padat penduduk, itu memang ada hidran. Ada hidran seperti itu. Jadi ketika pemadam kebakaran tidak serta-merta kita narik selang dari mobil, tidak selalu seperti itu, kecuali yang tidak ada hidran. Kita kan sebetulnya selain ada pemadam kebakaran juga ada mobil tangki airnya. Jadi ada yang mobile, kalau air habis ambil di hidran. Ya kalau di pemadam kebakaran sendiri hidran pasti selalu jalan, dan mobil tangki air selalu diisi air. Jadi kondisi apapun, ada kebakaran tidak ada, air harus terisi. Jadi begitu ada kebakaran tinggal berangkat. Iya. Mungkin kalau berkaca dari pengalaman para personil lapangan Pak, yang paling berkesan itu apa selama mereka bertugas memadamkan api, tanggap bencana gitu, dan juga penyelamatan. Yang paling berkesan apa yang pernah Bapak dengar gitu dari para personil lapangan? Yang paling berkesan pertama mental anak buah. Mental anak buah ini artinya saya acungi jempol. Tidak ada yang namanya kalau bahasa Sunda mah hoream gitu ya. Ketika ada waktunya kita tidur, waktunya kita subuh tidur segala macam, ada kejadian itu walaupun bukan kebakaran kasarnya, orang berbuluh pertolongan, yaitu tadi anak kucing masuk got, jam sarang tawon, jam 1 malam, mereka tidak ada kata males, tetap semangat. Itu yang kebanggaan tersendiri bagi kita, dan salut terhadap anggota semua damkar. Terus kemudian yang kedua, damkar ini juga kan tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita ketika dicintai oleh warga masyarakat ya. Artinya banyak kunjungan ya, dari mulai TK, PAUD, SD, SMP, kunjungan ke pemadam kebakaran. Artinya apa? Kita menjadi tujuan, berarti ada yang berkesan, dan berarti dianggap penting bagi warga masyarakat. Saya pikir tidak ada pekerjaan apapun yang membuat kita senang ketika kita dipercaya oleh warga masyarakat. Itu kesannya sebetulnya. Iya. Juga saya baru ingat sempat lihat di Instagram Damkar Kota Bogor, ada salah satu danru yang gugur ya saat bertugas memadamkan api di daerah Bogor Timur. Gugur karena sakit, dirawat, akhirnya meninggal dunia. Itu kan sudah jadi risiko Pak ya, risiko damkar. Entah harus namanya kan menghadapi api, otomatis sudah siap ya menghadapi risikonya, termasuk juga risikonya adalah gugur dalam tugas ya. Betul. Jadi memang begini ya, kita tidak pernah tahu dengan bencana ya. Walaupun kita dibekali dengan peralatan yang memang betul-betul safety, termasuk helm yang bagus, sarung tangan yang bagus, APD yang bagus, tetapi kalau yang namanya musibah, ya kita tidak bisa menolak. Cuman kita hanya selalu mengingatkan kepada anggota selalu hati-hati dalam menangani ini. Apalagi yang namanya gedung. Gedung itu bisa kapan saja kan ada yang rubuh, ada besi, ada kaca beling. Seperti apa ya? Kadang-kadang kalau anggota kita pingsan segala macam, ya itu memang sering terjadi. Tetapi karena semangat mereka tinggi,
kemudian juga yang memang pernah terjadi jatuh, kemudian sakit, terus kemudian meninggal dunia, yaitu bagian dari tugas, bagian dari pengabdian, saya pikir bagian dari resiko juga. Seperti itu. Mungkin banyak masyarakat yang penasaran kalau menjadi anggota Damkar ini ada syaratnya tertentu seperti apa fisik jasmaninya atau sama aja dengan penerimaan pegawai lainnya di instansi? Yang jelas selama saya belum pernah ya, tapi yang jelas kita rekrutmen pegawai itu pernah dulu. Walaupun memang sekarang kita perlu, ya kita tinggal menunggu kebijakan dari pemerintah pusat seperti apa. Kalau kita pengennya sih penambahan dari karyawan ya, karena juga PNS yang jumlahnya 61 orang ini tentunya semakin tua dan pensiun mungkin. Penggantinya siapa? Penggantinya kalau P3K paruh waktu dan itu jumlahnya hanya 30-an orang. Jadi ya ini sangat dibutuhkan sekali sebetulnya. Kita tinggal tunggu regulasi dari pemerintah pusat tentunya seperti apa sih rekrutmen untuk Damkar. Tentunya secara fisik, kemudian juga mental terutama, itu yang lebih penting. Kemudian ya sikap ingin mengabdi. Walaupun kita tahu di warga masyarakat itu banyak yang cita-citanya menjadi Damkar banyak. Karena kan lihat, waduh sering dipuji, apalagi dengan medsos kan. Ya, betul. Ini banyak ya. Artinya kalau kita nanti pun ada kesempatan untuk merekrutmen pegawai, tentunya kita juga selektif. Mungkin kita bekerja sama dengan instansi-instansi yang lain seperti Dinas Kesehatan dan mana untuk seleksi yang jelas harus berbadan sehat ataupun apa. Karena kita tidak mau dalam melayani warga masyarakat juga ada kendala-kendala seperti sakit ataupun apa. Saya kira itu. Ya, kalau untuk pelatihan sendiri, kalau Kota Bogor gimana Pak? Apanya? Pelatihan para anggota. Kalau kita secara umum sudah ada pelatihan. Pelatihan Damkar 1, kan memang ada kriterianya 1, 2, 3. Secara umum 95% sudah mengikuti Damkar 1. Minimal standar operasional untuk pemadaman seluruh karyawan memang sudah memiliki itu. Ya tinggal yang kriteria 2, yang 3 kita belum. Nanti kita menunggu apakah dari provinsi akan mengadakan, apakah dari Kementerian Dalam Negeri juga mengadakan. Ya. Betul Pak, tadi kan disebutkan kriteria 1, 2, dan 3. Bisa dijelaskan apa? Kriteria 1, 2, dan 3 itu seperti apa? Kan kalau 1 itu mungkin ya. 1 itu kan standar cara megang selang. Ya kan tidak sembarang orang juga. Saya belum tentu bisa pegang selang yang pemadam seperti itu. Artinya walaupun diklatnya sekitar 1 mingguan, itu pasti dibekali dengan sesuatu. Contohnya turun dari gedung tinggi pakai tali, itu diajarkan juga. Yang paling penting tentunya pegang selang segala macam. Malah kan kita pernah tahu di TV itu orang yang sok-sokan tahu dikasih selang jatuh. Seperti itu. Memang bisa patah tangan kalau kita tidak dibekali dengan ilmunya untuk megang selang dan menyemprotan air seperti itu. Ya, itu berat ya dengan kondisi air yang mengalir deras kan, harus benar-benar tekanan tinggi, kuat banting gitu. Salah megang aja mungkin bisa cedera atau malah bisa meninggal dunia. Iya. Makanya itu pembekalannya. Jadi minimalnya kita sudah semua anggota yang di lapangan ini semua sudah dibekali dengan diklat pemadaman 1. Terus Pak, yang ini nih, sebenarnya itu kendala yang tadi kan selain tadi masih kurang personel ya. Iya. Kendala lain yang dihadapi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelaman Kota Bogor, apa Pak yang ditemuin di lapangan? Kalau kita ingin sih sebetulnya kan kita ini terdiri dari 6 kecamatan ya. Jadi keinginan ke depan sih nanti satu pos itu 1 kecamatan. Ya, nanti artinya apa? Secara kewilayahan, secara kedekatan kejadian itu bisa lebih
cepat lagi. Kalau sekarang kan seperti respon terhadap kejadian kan standarnya 15 menit. Nah, 15 menit alhamdulillah sih sudah seringnya sudah memenuhi ya. Sudah terpenuhi. Cuman kita belum tahu kalau mamanya sekarang kan kendala dengan jalan apa tuh? Jalan Batu yang tulis. longsor itu di Batu Tulis. Batu Tulis. Nah, pos yang terdekat kan sini. Ya. Nah, kita ada kesulitan kalau kendaraan besar kan tidak bisa lewat, artinya harus muter. Nah, seperti itu pasti itu mengurangi respon. Nah, di situ kita sebetulnya yang butuh juga sebetulnya di selatan itu kan juga banyak kelurahannya. Ya. Nah, kita perlu bangunan pos, kemudian juga kita mungkin ngobrol nanti dengan di sana ada pengembang seperti apa. Toh juga kan pemukiman banyak, perumahan banyak. Nanti yang skala besar juga kan sebetulnya dengan pemadam kebakaran itu bagian dari sebetulnya dari bisnis juga, artinya mereka menjual lokasi, menjual apartemen, menjual perumahan dengan apa ya, dengan adanya pos pemadam kebakaran secara swadaya tentunya kan bisa saja. Ya. Artinya kalau untuk sosial sendiri gimana Pak? Kan tadi kan ada perumahan-perumahan baru ya. Terutama sih kan penghuni juga ada orang Bogor, ada juga yang domisili di Bogor. Misalnya pasti namanya sosialisasi penyelamatan tingkat pertama kan wajib ya. Damkar sering melakukan hal itu nggak ketika ada perumahan baru berdiri, Damkar datang turun untuk sosialisasi ini loh kalau ada kebakaran harus seperti apa gitu. Kita biasanya kalau langsung dengan warga masyarakat, paling dengan RT RW, kita selalu itu sosialisasi seperti itu. Yaitu tadi minimalnya kita tahu ketika umpamanya mulainya api itu sebetulnya tidak mungkin langsung besar, pasti ada kecil dulu. Kalau konslet di di rumah pasti kan kelihatan dulu tuh kabel, bau kabel kebakar segala macam. Nah, itu responnya seperti itu. Karena itu menentukan golden time-nya di situ. Gitu, itu terlambat habis rumah. Jadi banyak kejadian rumah yang kosong sebetulnya. Rumah kosong, penghuninya sedang keluar, konslet tidak. Iya. Artinya ada hubungan pendek kabel itu tidak terespon dengan baik karena tidak ada penghuninya. Sering terjadi. Jadi kebakaran banyak juga yang rumah kosong ditinggal, listrik mungkin masih tetap nyala. Apalagi situasi musim hujan, rumah bocor, ngocor ke mana? Ngocor ke kabel listrik, kena steker, jadi kebakaran. Kan sebetulnya kalau yang kita tahu ketika ada konslet itu ngejepret kan ya? Iya. Padahal belum tentu juga. Belum tentu. Kadang tidak ngejepret itu. Saya pernah waktu kecil saya tinggal di asrama itu ternyata nggak langsung ngejepret. Kelihatan aja kabel menyala api. Coba itu bayangin kalau nyamber horden segala macam jadi kebakaran. Seperti itu. Termasuk juga tabung gas ya? Tabung gas. Jadi memang resiko di rumah konsleting dan tabung gas. Seperti itu. Makanya kita kalau sosialisasi selalu tabung gas dinyalakan kemudian dimatikan karena itu banyak yang kejadian panik di seperti itu. Minimal kalau panik jangan terlalu panik dan kita bisa tetap menanggulangi. Ya betul. Ini juga pengalaman saya juga sih. Pernah ketika pulang di rumah, kebetulan ada saudari cerita dikit ya. Ada saudara datang ya ke rumah pas suasana lebaran. Tercium bau gas gitu, ada bunyi gas bocor seperti apa. Karena tidak dibekali ilmu seperti apa, panik kan. Ya beruntung saudara saya itu dia di kecamatan di Kabupaten Bogor, punya ilmunya. Ambillah itu di kain basah, ditutup pada yang bocor itu. Alhamdulillah. Itu udah keluar api itu? Enggak, hanya gasnya aja. Gasnya aja ya. Langsung pintu dibuka semua supaya gasnya ini. Makanya kan kalau gas itu kan bocor jangan sampai menyalakan lampu ya. Nah itu karena ya kita kan juga kan baru tahu tuh. Kita baru tahu bahwa ternyata asal api yang kebocoran gas itu bukan dari korek saja. Dari saklar. Nah saklar itu kan ternyata di dalamnya itu memercikan api walaupun sedikit. Nah itu menjadi menjadi pemicu kebakaran. Yang lebih bagus sih ketika kita bau gas, mencium gas, buka dulu ruangannya, tutup gasnya diatasi dulu,
kemudian buka dulu semua. Iya. Berapa lama? 1 menit, 2 menit biar keluar dulu, baru kita Iya, aman. sempat ada api. Ada. Sempat hangus itu panci. Waduh. Waduh. Untungnya ya itulah makanya pentingnya sih ilmu seperti itu, Pak. Pernah ada kejadian juga orang masak air lupa apakah ketiduran, Iya, nah jadi kebakaran. Iya, betul. Itu kemarin tuh di Cilendek dengar-dengar informasinya dari dia goreng ayam jam 2 malam, mungkin ketiduran, mungkin ditinggal, jadi kebakaran. Artinya waspadalah api ketika kita ketika kita menyalakan api, masak ataupun apa ya harus betul-betul diperhatikan. Jangan terlalu umpamanya kita main HP terlalu artinya tidak fokus. Ya karena memang bahaya itu. Saya waktu kuliah pun di asrama pernah kejadian itu sampai masak air sampai tekonya sampai tekonya pada tutung semua. Nah itu keteledoran kita seperti itu ya. Kita yang sebetulnya kepada warga masyarakat sepertinya seperti itu. Kemudian juga kalau kita menyambung listrik ya dengan beban terlalu tinggi, colokan satu terus dipakai di paralel segala macam, nah itu yang bahaya. Apalagi seperti kulkas, itu kan tekanan wattnya besar itu ketika tarik. Nah itu dipastikan harus kabelnya yang bagus, kemudian juga dikontrol, jangan sampai nanti karena kendor jadi panas dan jadi api seperti itu. Baik Pak, menarik nih Pak. Siap. Mungkin kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak. Mangga, siap. Kesempatan. Kapanpun. Ya mungkin semoga kedepannya selalu diberikan kesehatan para petugas. Amin. Semakin dicintai oleh masyarakat. Siap. Terima kasih Pak Gung atas waktunya. Sama-sama Kang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya memang seperti itulah Kang.